Malam ini, kita mulai kisah tentang bagaimana leluhur kita tidak mati di hutan, jauh sebelum sejarah dimulai. Sebelum kamu bersandar dan hanyut dalam cerita ini, sempatkan sebentar untuk menekan like dan subscribe. Tapi hanya kalau kamu benar-benar menikmati suasana di sini. Dan aku ingin tahu, kamu biasanya ngapain sambil mendengarkan kisah seperti ini? Menyeduh teh hangat, menggambar di buku sketsa, atau sekadar berbaring di kamar yang tenang? Tulis di kolom komentar beserta jam berapa kamu mendengarkan cerita ini. Aku senang membacanya sambil membayangkan suasana di tempatmu. Mari kita tenangkan pikiran dan perlahan menyelami kehidupan di masa yang tak akan pernah kembali. Masa ketika manusia belum punya nama, tapi sudah tahu rasa takut. Kamu bangun di tanah, bukan di atasnya, tapi di dalamnya. Karena malam tadi, kamu menggali sedikit agar tubuhmu tidak terbawa angin. Itu ide bagus. Sampai kamu sadar, tanah tropis punya penghuni lain yang tidak setuju berbagi ranjang. Kulitmu gatal. Bukan gatal ringan, tapi gatal yang membuatmu berpikir hidup ini adalah keputusan yang terlalu berani. Keringatmu bercampur lumpur, lumpur bercampur semut, dan semut tidak punya konsep diplomasi. Selamat datang di hutan purba. 30.000 tahun sebelum siapapun bisa menjelaskan kenapa kamu ada di sini. Udara tidak segar. Udara ini seperti sup panas yang gagal, lembek, berbau, dan penuh partikel yang seharusnya tidak kamu hirup. Kamu duduk perlahan. Daun besar di atasmu meneteskan air semalam, tepat ke tengkukmu. Rasanya dingin, segar, dan mengingatkan bahwa bahkan air di sini bekerja melawanmu. Kamu tidak punya pakaian, hanya potongan serat kulit kayu yang lebih mirip ide daripada busana. Tidak ada sepatu, tidak ada perlindungan, tidak ada alasan logis untuk masih hidup, dan entah bagaimana, kamu tetap di sini. Kamu lapar, rasa lapar yang bukan sekadar kosong, tapi agresif. Tubuhmu mengirim pesan sederhana. Isi aku, atau aku akan berhenti bicara. Sayangnya, dunia di sekitarmu tidak menyediakan tombol makan siang. Kamu melihat buah merah menggantung di pohon, mengkilat, wangi, dan tampak penuh harapan. Kamu tahu dari pengalaman bahwa keindahan di hutan selalu memiliki motif tersembunyi. Tapi kamu juga tahu, rasa ingin tahu, manusia selalu menang melawan naluri bertahan hidup. Kamu memetiknya, menggigit, dan tubuhmu langsung menyesali seluruh sejarah evolusi. Rasanya seperti sabun, lalu pahit, lalu mati rasa. Kamu meludah, tapi lidahmu sudah berhenti bekerja. Tubuhmu baru belajar pelajaran pertama. Warna cerah adalah tanda peringatan, bukan undangan. Kamu mencoba mencari air. Sungai terdengar di kejauhan, dan kamu mengikuti suaranya, melewati akar pohon sebesar pergelangan tanganmu. Udara makin berat, tanah makin licin. Kamu jatuh 2 kali sebelum sampai di tepi air. Tidak cukup keras untuk mati, tapi cukup untuk mempertanyakan nilai dari kemajuan biologis. Kamu minum. Rasanya jernih, dingin, hidup. Kamu tidak tahu bahwa rasa hidup di air itu datang dari ribuan mikroorganisme yang juga sedang bersenang-senang di dalam tubuhmu. Selamat, kamu baru saja menandatangani kontrak jangka pendek dengan diare. Kamu menatap pantulan dirimu di air. Tubuhmu kurus, penuh luka, matamu merah karena asap semalam. Kamu terlihat seperti seseorang yang baru saja kalah perang dengan udara.
Dan itu cukup akurat, karena di hutan ini, oksigen adalah musuh yang menunggu kamu lengah. Kamu mencoba berjalan lagi, mencari makanan lain yang tidak membunuh dalam 5 detik pertama. Seekor kadal kecil lewat di depanmu. Refleks berbicara sebelum logika. Kamu tangkap, kamu gigit, kamu menelan. Rasanya hangat dan salah, tapi perutmu tidak protes. Untuk hari ini, itu sudah termasuk kemenangan moral. Matahari naik, cahaya menembus dedaunan seperti jarum. Setiap helai sinar membawa panas dan serangga baru yang berpikir kulitmu adalah tanah terbuka untuk umum. Kamu berjalan perlahan, berkeringat dari tempat yang bahkan kamu bisa berkeringat. Kamu berhenti di bawah pohon besar. Batangnya tinggi, penuh lumut, dan akarnya seperti jari raksasa yang menggenggam bumi. Kamu bersandar, lalu langsung menyesal karena sesuatu di balik lumut itu memutuskan menggigitmu balik. Kamu menjerit bukan karena sakit, tapi karena marah pada konsep hidup. Seekor monyet memperhatikanmu dari dahan atas. Matanya datar, seolah berkata, "Selamat datang di rantai makanan, manusia baru." Kamu mencoba menirukan suaranya, mungkin untuk berdamai, mungkin untuk menegaskan eksistensi. Dia menjawab dengan melempar sesuatu yang tidak layak dijelaskan. Kamu kalah debat. Hari mulai panas, dan kamu sadar tubuh manusia bukan dirancang untuk hutan seperti ini. Kulitmu terbakar, keringatmu hilang sebelum sampai ke tanah, dan rambutmu menempel seperti lem alami. Kamu mulai sadar bahwa keunggulan evolusi hanyalah mitos yang menunggu pembuktian. Kamu melihat sebatang pohon roboh. Bukan karena badai, tapi karena rayap memutuskan hari ini saatnya renovasi. Kamu duduk di atas batang itu, menatap langit yang hampir tak terlihat dari kanopi tebal. Langit tampak indah, jauh, tidak relevan. Kamu berpikir, mungkin satu-satunya alasan manusia masih hidup adalah karena belum menemukan cara untuk berhenti. Seekor burung besar terbang rendah. Sayapnya memukul udara seperti tamparan dari masa depan. Kamu menatapnya lama, merasa kecil, tapi juga anehnya tenang. Karena di dunia tanpa bahasa, tanpa rumah, tanpa tujuan, setiap napas adalah pernyataan keras kepala terhadap statistik. Dan kamu tahu satu hal pasti, kamu tidak akan bertahan lama di sini. Tapi hari ini kamu belum mati, dan itu entah kenapa sudah cukup lucu untuk disebut keberhasilan. Kamu masih hidup, tapi tidak yakin kenapa. Hutan seolah bertaruh berapa lama kamu bisa bertahan, dan sejauh ini kamu adalah lawakan yang cukup menghibur. Pagi baru dimulai, tapi tubuhmu sudah berbau seperti sore hari di pasar ikan. Kamu mencoba menggaruk, tapi hanya berhasil memindahkan rasa gatal dari satu sisi tubuh ke sisi lain. Kamu mulai curiga bahwa manusia ditemukan bukan karena cerdas, tapi karena tidak tahu kapan harus menyerah. Kamu lapar lagi. Bukan lapar romantis seperti dalam puisi, tapi lapar yang membuatmu mempertimbangkan batu sebagai alternatif kuliner. Kamu berjalan, mencari sesuatu yang bisa dimakan dan tidak membunuhmu dalam prosesnya. Seekor kadal lewat. Kamu menatapnya dengan niat serius. Tapi dia menatap balik dengan rasa percaya diri yang hanya dimiliki oleh makhluk tanpa jadwal kerja. Dia kabur dan kamu kehilangan makan siangmu lagi. Kamu menendang tanah, lalu batu itu memantul dan mengenai tulang keringmu. Hasilnya, tidak ada makanan, tapi sekarang kamu punya pelajaran baru tentang karma fisika. Kamu menemukan buah lagi
Kali ini kuning pucat, wangi, dan tampak tidak jahat. Kamu mencium, mencicipi sedikit, menunggu. 5 detik, 10 detik, tidak mati. Kamu menggigit lebih besar. Masih hidup, selamat. Kamu baru menemukan konsep yang akan disebut uji coba. Dan seperti semua eksperimen manusia, keberhasilannya hanyalah keberuntungan yang disalahartikan sebagai kecerdasan. Setelah makan, kamu merasa sedikit kuat. Tubuhmu berhenti bergetar, otakmu berhenti berputar. Kamu bahkan mulai berpikir kamu bisa menang melawan dunia ini. Itu pemikiran yang lucu, dan dunia tertawa dalam bentuk hujan. Air turun tiba-tiba. Tidak lembut, tidak romantis, tapi seperti langit membuka keran. Kamu berlari ke bawah pohon besar, tapi ternyata pohon juga tidak suka berbagi. Air menetes dari setiap cabang, membasahimu dari segala arah. Kamu menyerah, berdiri di tengah hujan, basah sepenuhnya, seperti konsep kebodohan yang baru saja menemukan wujud fisiknya. Hujan berhenti secepat ia datang. Udara kini lebih berat, tanah berubah jadi bubur, dan kamu menempel di dalamnya seperti peringatan tentang gravitasi. Kamu duduk, tidak karena ingin, tapi karena melawan, tidak lagi masuk akal. Lalu kamu melihat sesuatu di tanah, batu pipih, tajam di satu sisi. Kamu mengambilnya, membolak-baliknya. Ada rasa aneh di dadamu, sesuatu yang mirip kebanggaan, tapi dibungkus kebingungan. Kamu menggesek batu itu dengan batu lain. Suara kecil, percikan cahaya, dan instingmu menjerit antara kagum dan takut. Kamu baru saja menciptakan teknologi, meski belum tahu cara mengejanya. Kamu menatap batu itu lama. Kamu merasa sedikit lebih kuat, sedikit lebih hidup, sedikit lebih berbahaya. Tapi di hutan ini, semua hal yang berbahaya cepat mati. Jadi mungkin kamu hanya mempercepat proses alami. Seekor burung besar terbang di atasmu, meninggalkan kotoran yang jatuh tepat di bahumu. Kamu menatap ke atas, hening, basah, dan lelah. Selamat datang di peradaban pertama. Kesadaran bahwa alam tidak peduli, tapi tetap ingin kamu tahu. Sore mulai datang. Sinar matahari turun miring, memantul di daun basah, membuat semuanya tampak indah dan menipu. Kamu mulai berjalan lagi, mencari tempat yang sedikit kering, sedikit aman, sedikit tidak seperti tempat kematian berikutnya. Kamu menemukan batu besar di dekat sungai. Permukaannya datar, cukup nyaman untuk dijadikan rumah sementara. Kamu berbaring, menatap langit yang perlahan berubah warna. Burung-burung pulang, serangga keluar, dan kamu mulai memahami rutinitas pertama di dunia. Sesuatu selalu makan sesuatu yang lain. Kamu menutup mata sejenak, mendengar suara air mengalir. Tapi otakmu menolak tidur. Dia mulai berpikir, hal yang paling berbahaya yang bisa dilakukan manusia. Tentang makanan, tentang hujan, tentang mengapa kamu masih di sini padahal semuanya tampak dirancang untuk membuatmu tidak ada. Dan di tengah semua itu muncul ide paling berbahaya dari semuanya, harapan. Harapan bahwa besok akan sedikit lebih baik. Bahwa besok kamu tidak akan gatal, lapar, atau basah. Bahwa dunia akan berhenti mengujimu tanpa peringatan. Dan di antara harapan itu, ada tawa kecil, samar, bodoh, tapi manusiawi. Karena di suatu tempat dalam kesengsaraan, kamu mulai menemukan makna kecil yang aneh. Bertahan hidup terasa lucu kalau kamu tahu
kamu tidak seharusnya berhasil. Malam turun seperti hukuman. Cepat, berat, dan tanpa rasa kasihan. Kamu duduk di dekat batu besar, tubuhmu menggigil. Udara terasa seperti kabut yang mencoba masuk ke paru-paru. Suara serangga semakin keras, dan untuk pertama kalinya, kamu sadar mereka tidak sedang bernyanyi. Mereka sedang memperingatkan sesuatu. Kamu menatap gelap. Tidak ada lampu, tidak ada bulan, hanya bayangan yang bergerak tanpa izin. Di tengah semua itu, kamu merasa satu hal yang lebih kuat dari lapar, takut. Dan di dunia ini, takut adalah bentuk pertama dari pendidikan. Lalu kamu melihat cahaya kecil di kejauhan. Oren berdenyut seperti mata makhluk yang sedang bernapas. Kamu tidak tahu apa itu, tapi tubuhmu memutuskan dua hal, mendekat atau mati di tempat. Kamu memilih opsi pertama. Mungkin karena kamu belum tahu definisi salah keputusan. Kamu berjalan pelan, menembus semak, dan menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika purba. Api. Nyala kecil menari di antara ranting basah, memantulkan cahaya di wajah sekelompok manusia lain. Mereka sama kotor, sama kurus, dan sama bingungnya dengan kamu. Bedanya, mereka berhasil menemukan alasan baru untuk tidak mati malam ini. Kamu duduk, tidak diundang, tapi tidak diusir. Api memantulkan cahaya di kulitmu yang lembab, membuat semuanya tampak hangat dan menipu. Seseorang melempar daun kering ke nyala itu. Api tumbuh, semua mundur sedikit, lalu tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena takut dan lega bisa terdengar sama di bawah cahaya. Kamu menatap nyala itu lama. Warnanya indah, tapi kamu tahu semua hal indah di hutan biasanya ingin membunuhmu. Kamu mengulurkan tangan terlalu dekat dan kulitmu terbakar sedikit. Kamu berteriak pendek. Yang lain menatapmu, lalu tertawa lagi. Dan begitulah manusia menemukan humor, rasa sakit yang dibagi ramai-ramai. Seseorang melempar sepotong daging ke bara. Asap naik, bau terbakar menyebar, dan semua menatap seperti baru melihat mukjizat. Kamu menunggu, lalu mengambil sepotong. Keras di luar, mentah di dalam, dan rasanya seperti kemenangan. Untuk pertama kali dalam sejarah, seseorang makan tanpa harus berlari dulu. Udara di sekitar kalian mulai berubah. Hutan yang tadi gelap kini terlihat. Bayangan menari di antara daun. Untuk pertama kali, kamu bisa melihat lebih dari 1 meter ke depan. Dan seperti biasa, saat manusia bisa melihat lebih jauh, mereka mulai berpikir terlalu jauh. Seseorang menatap langit. Bintang-bintang muncul perlahan, seperti lubang kecil di kain hitam. Dia menunjuk, bergumam, dan semua ikut menatap. Tidak ada yang tahu apa artinya, tapi semua berpura-pura mengerti. Begitulah ide pertama tentang makna lahir, dari kebosanan dan sedikit asap. Kamu memperhatikan api itu lagi. Sesuatu di kepalamu mulai mengaitkan panas dengan aman. Padahal kamu baru saja menemukan hal yang bisa membakar seluruh dunia kalau kamu ceroboh. Selamat. Kamu baru menemukan konsep peradaban. Rasa aman yang bisa membunuhmu kapan saja. Satu dari kalian berdiri, melempar ranting ke api dengan terlalu bersemangat. Percikan melompat mengenai kulitmu. Kamu menepisnya, mengumpat dalam bahasa yang belum diciptakan. Yang lain menatapmu, lalu menirukan gerakanmu. Dan tiba-tiba semua tertawa. Kamu tidak tahu, tapi ini adalah lelucon pertama di dunia. Malam
semakin dalam. Satu demi satu, orang-orang mulai tertidur di dekat api, menggigil sedikit, tapi tidak lagi gemetar karena takut. Kamu tetap terjaga menatap bara merah yang perlahan mengecil. Asap naik ke langit, lenyap di antara daun. Untuk sesaat, kamu merasa dunia akhirnya diam. Tapi diam itu menipu. Karena di balik pohon, mata-mata kecil berkilat. Tidak karena ingin tahu, tapi karena lapar. Kamu tahu sesuatu sedang menunggu di sana. Kamu juga tahu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kamu hanya duduk, menatap nyala terakhir api, dan tertawa kecil dalam hati. Karena entah bagaimana, kamu menemukan hal paling aneh tentang menjadi manusia. Kamu takut mati, tapi selalu ingin tahu kenapa kamu masih hidup. Api padam, hutan kembali gelap, tapi kamu tetap di sana. Tubuhmu hangat, hatimu sedikit ringan, dan pikiranmu untuk pertama kali penuh hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Kamu baru saja menemukan dua hal sekaligus, rasa aman dan kebohongan di baliknya. Pagi datang tanpa ampun. Kabut belum sempat pergi, tapi panas sudah datang lebih dulu. Kamu bangun di samping abu yang masih hangat. Api semalam padam, tapi aromanya masih melekat di kulit. Campuran asap, keringat, dan sedikit kebanggaan. Untuk pertama kalinya, manusia merasa seperti sesuatu yang lebih dari sekadar makanan untuk hewan lain. Kamu berjalan ke sungai. Airnya jernih, tapi kamu tahu itu bohong. Segala hal jernih di hutan ini hanya terlihat seperti itu agar kamu berhenti curiga. Kamu minum pelan, berharap kali ini tubuhmu tidak protes. Tubuhmu tidak menjawab, dan di dunia ini, diam adalah bentuk terbaik dari kerjasama. Kamu kembali ke kelompokmu. Ada 6 orang di sana, atau 5 sekarang. Salah satu tidak bergerak. Tubuhnya dingin, matanya setengah terbuka, kulitnya sudah mulai kehilangan warna. Kamu tidak tahu apa itu mati, tapi kamu tahu sesuatu di dalammu berhenti bersuara. Yang lain menatap, tak satu pun mendekat. Seseorang menyentuh tubuh itu dengan tongkat, seolah takut kematian bisa menular. Lalu semua diam. Diam yang terlalu panjang, terlalu berat, terlalu manusiawi. Kamu tidak tahu harus apa. Kamu mencoba menggerakkan tangan si mati, tapi tubuh itu kaku seperti batu. Kamu menatap wajahnya, berharap dia hanya tidur. Tapi tidur tidak membuatmu begitu dingin. Dan kamu sadar, ini pertama kali kamu melihat sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Salah satu di antara kalian mulai menangis. Bukan tangisan lembut seperti di film, tapi suara kasar, kering, seperti binatang terluka. Yang lain ikut, bukan karena mengerti, tapi karena suara itu menular. Untuk pertama kali, manusia berduka, tanpa tahu kenapa itu perlu dilakukan. Kamu mencoba berpikir, tubuh itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ada bau yang mulai keluar, dan hutan punya banyak makhluk yang menyukai bau itu. Jadi kalian mulai menggali. Tidak dalam, hanya cukup untuk menutupi sesuatu yang tidak bisa kalian jelaskan. Saat tanah menimbun tubuh itu, sesuatu terasa aneh. Kamu tidak tahu kenapa tanganmu berhenti di tengah, lalu menambahkan batu di atasnya. Yang lain mengikuti. Tiba-tiba, tumpukan batu itu terlihat penting. Padahal kalian hanya sedang mencoba melindungi diri dari bau busuk.
Dan begitulah manusia menemukan keyakinan, hasil sampingan dari rasa jijik dan ketakutan. Kamu duduk lama di depan tumpukan itu. Angin berhembus pelan, daun bergerak lembut, dan hutan tetap tidak peduli. Kamu ingin bicara, tapi tidak ada kata. Kamu hanya menggumam, suara pelan yang tidak berarti apapun, tapi terasa perlu. Yang lain mengikuti, membuat bunyi yang mirip, saling menatap, seolah kalian semua baru saja menemukan cara baru untuk tidak merasa hampa. Di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang halus, kesadaran bahwa hidup punya akhir. Dan kalau hidup punya akhir, berarti mungkin semuanya punya makna. Itu ide berbahaya. Makna memberi alasan untuk bertahan, tapi juga alasan untuk berperang. Tapi belum sampai sana. Untuk sekarang, kalian hanya tahu satu hal. Kematian adalah hal yang terlalu besar untuk dibiarkan tanpa upacara. Sore datang. Kamu masih di sana, menatap batu, menatap hutan, seekor burung hinggap di atas tumpukan itu. Kamu menatapnya lama, ia tidak tahu apa yang kamu rasakan, dan kamu iri karena itu. Malam turun perlahan. Kamu kembali ke api, duduk di antara yang masih hidup. Tidak ada yang bicara, tapi semua tahu sesuatu berubah. Sebelumnya, kalian takut mati. Sekarang, kalian tahu apa artinya kehilangan. Dan itu jauh lebih berat. Kamu memandangi api, membayangkan orang yang tadi pagi masih tertawa di sini. Sekarang dia tanah. Kamu tidak tahu kata jiwa, tapi kamu merasa sesuatu darinya belum benar-benar hilang. Mungkin itu kenangan, mungkin bau, mungkin kebodohan evolusi. Tapi perasaan itu menempel di dada seperti luka yang menolak sembuh. Kamu mengambil batu kecil, melemparkannya ke api. Percikan muncul, menghilang cepat. Entah kenapa, kamu merasa sedikit tenang. Dan begitulah, manusia mulai belajar bahwa tindakan tanpa alasan bisa terasa seperti doa. Hari berikutnya dimulai dengan suara yang sama. Serangga, air, dan tubuhmu yang menolak bangun. Kamu hidup, tapi tidak tahu kenapa. Di sekitar, udara terasa lebih berat. Seperti hutan baru saja menghela napas panjang. Tidak ada yang bicara. Setelah kematian semalam, kata-kata terasa seperti sesuatu yang belum pantas digunakan. Kamu berjalan ke sungai, menatap air yang memantulkan wajahmu. Masih sama, lelah, kotor, bingung. Tapi sekarang ada sesuatu di matamu yang tidak ada kemarin. Kesadaran bahwa kamu bagian dari sesuatu yang lebih besar dari tubuhmu sendiri. Itu perasaan aneh, seperti menemukan tujuan di tempat yang bahkan tidak tahu namamu. Kamu kembali ke kelompokmu. Seseorang sedang membuat tanda di tanah dengan tongkat, menggambar garis-garis acak. Yang lain memperhatikan, meski tidak mengerti. Kamu ikut menggambar. Lalu kalian tertawa, bukan karena lucu, tapi karena entah kenapa, bentuk-bentuk itu terasa penting. Begitulah bahasa lahir, bukan dari kebutuhan bicara, tapi dari keinginan untuk tidak sendirian. Hari berjalan lambat. Kalian mulai berbagi tugas tanpa membicarakannya. Ada yang mencari buah, ada yang menjaga api, ada yang sekadar duduk dan memastikan tidak ada yang lenyap lagi. Semuanya tampak alami. Tapi kamu tahu, ini bukan naluri. Ini kebiasaan, dan kebiasaan adalah langkah pertama menuju kebudayaan. Di sore hari, kamu melihat anak kecil mencoba menyalakan api sendiri. Dia gagal, lalu menatapmu seperti dunia baru saja mengejeknya. Kamu mendekat, mengambil 2 batu, dan memperlihatkan cara melakukannya.
Percikan muncul, kecil tapi nyata. Anak itu tertawa. Dan untuk pertama kali, kamu sadar sesuatu. Hidup bisa diajarkan. Kematian tidak. Kamu menatap api yang tumbuh. Cahayanya menari di wajah semua orang. Kamu merasa sesuatu yang mirip dengan damai, meski kamu tahu damai di dunia ini hanya jeda antara dua kesialan. Tapi malam itu, kamu membiarkan dirimu percaya sedikit. Percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, semua penderitaan ini ada gunanya. Saat malam tiba, kamu mendengar suara jauh dari hutan, rendah, berat seperti peringatan. Semua menatap ke arah yang sama, tapi tidak ada yang bergerak. Kamu sadar, ketakutan tidak hilang, hanya berubah bentuk. Dulu kamu takut gelap, sekarang kamu takut kehilangan cahaya. Kamu menatap langit, bintang-bintang bertebaran, diam, jauh, indah tanpa maksud. Kamu menunjuk satu, lalu memberi isyarat ke yang lain. Mereka mengikuti, mengangguk pelan. Kalian tidak tahu itu apa, tapi sepakat bahwa sesuatu di sana sedang melihat kalian balik. Dan di antara panas api dan dingin malam, kamu baru saja menemukan dua hal sekaligus. Imajinasi dan takdir. Waktu berjalan. Hari berganti tanpa izin, luka mengering tanpa alasan. Kamu mulai mengingat lebih banyak hal dari yang kamu alami. Wajah yang sudah mati, langkah yang gagal, nyala yang padam. Semua mulai membentuk sesuatu yang mirip kisah. Dan dari kisah, lahir ilusi bahwa kamu berbeda dari makhluk lain. Kamu duduk di tepi sungai, sendirian. Udara malam lembut, air bergerak lambat. Kamu mencuci tangan, lalu menatap arusnya. Kamu tahu dunia ini keras, tapi kamu juga tahu dunia tidak jahat. Hanya sibuk dengan urusannya sendiri. Kamu tersenyum kecil, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya mengerti kenapa semuanya terasa begitu rumit. Manusia tidak diciptakan untuk memahami dunia. Manusia hanya diciptakan untuk terus mencoba. Kamu kembali ke api. Yang lain sudah tidur, wajah mereka tenang, tubuh mereka hangus cahaya. Kamu menatap bara terakhir, merah, lembut, nyaris padam. Asap naik perlahan, bergabung dengan kabut. Dan kamu sadar sesuatu yang kecil tapi pasti. Ini semua akan terulang. 1000 tahun lagi, 1.000.000 tahun lagi, seseorang akan menatap api yang sama dan merasa hal yang sama. Takut, lapar, kagum, hidup. Kamu berbaring di tanah, menutup mata. Suara malam kembali. Jangkrik, angin, detak jantung. Kamu tertidur dengan satu pikiran terakhir, bahwa mungkin bertahan hidup bukan soal menjadi kuat, tapi soal mengingat kenapa kamu belum menyerah. Dan ketika pagi datang lagi, dunia tetap sama. Lembab, keras, indah tanpa janji. Kamu bangun, menggeliat, menggaruk luka lama, dan melanjutkan sesuatu yang tidak pernah benar-benar kamu mulai. Begitulah manusia terus hidup. Bukan karena tahu caranya, tapi karena belum menemukan alasan untuk berhenti.